Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Silviani dengan nomor NPM 213521020, Prodi Administrasi Niaga semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rasio profitabilitas. Menurut Brigham dan Houston menyatakan bahwa rasio profitabilitas akan menunjukkan efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil operasi. Karena tujuan dari rasio profitabilitas adalah untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasi bisnisnya. Rasio profitabilitas memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam mengelola aset, menjalankan operasi bisnis, dan menghasilkan laba bersih. Nah, setelah tujuan, ada manfaat dari rasio profitabilitas, di mana yang pertama adalah untuk mengetahui perhitungan laba perusahaan dari suatu periode akuntansi tertentu. Yang kedua, mengetahui besarnya perkembangan nilai laba perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mengetahui posisi laba perusahaan tahun ini dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pajak. Dan yang kelima, mengetahui seberapa produktif perusahaan tersebut dalam mengelola modal sehingga memperoleh laba serta keuntungan. Rasio profitabilitas memiliki 5 jenis rasio. Yang pertama ada return on asset, yang kedua ada return on equity, yang ketiga ada gross profit margin, yang keempat ada operating profit margin, dan yang kelima ada net profit margin. Pertama, ada return on asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset, di mana rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu hasil pengembalian aset sama dengan laba bersih per total aset. Perhitungan dari return on asset bisa dilihat dari contoh berikut ini, di mana laba bersih perusahaan C sebesar 200 juta, total asetnya adalah 40 juta, maka return on aset perusahaan tersebut adalah sama dengan 2. Kedua, ada return on equity, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total ekuitas, di mana semakin tinggi pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Lalu selanjutnya ada gross profit margin, di mana gross profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan, di mana laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas menjelaskan besaran laba yang diterima oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Yang selanjutnya juga ada operating profit margin, di mana margin laba operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentasi laba operasional atas penjualan bersih, di mana rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional dengan penjualan bersih. Nah, yang terakhir ada net profit margin, di mana margin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentasi laba bersih terhadap penjualan bersih, di mana rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak dengan pajak penghasilan.